Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Serba Inspirasi, channel edukasi saham gratis, gratis berbagi, bermanfaat untuk negeri. Apa kabar rekan-rekan? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi pada malam hari ini Serba Inspirasi kembali hadir untuk menyajikan satu buah video ya, saham bumi ya. Pada malam hari ini, pada kesempatan ini, video saya rilis di tanggal 29 ya, hari Jumat ya, jam 8 malam. Jadi hari ini perdagangan terakhir dalam minggu ini ya. Dalam minggu ini perdagangan terakhir. Jadi kita akan membahas saham bumi yang beberapa hari ini mengalami ARB terus-terusan. Di beberapa forum ya, di beberapa forum itu banyak yang membahas terkait dengan metode keluar dari saham bumi ini. Baik, sebelum kita mulai ya, kita akan melihat pergerakan IHSG dulu ya, teman-teman. Jadi pergerakan IHSG mulai dari sini saya sudah merilis videonya. Di sini saya juga sudah merilis videonya ya. Nah, support pertama sudah jebol. Support kedua di MA20 juga sudah jebol. Nah, di hari Kamis harga tertahan di garis support yang ketiga ya, 1 2 3. Nah, di 5979 sebenarnya IHSG idealnya mengalami pantulan ya. Artinya walaupun dia melanjutkan koreksi, idealnya dia akan mantul dulu. Dan sebenarnya pada pergerakan hari Jumat ini, IHSG sempat nih ya, lihat di pop-up Windows ini ya. Jadi harga tertingginya itu sempat naik 1,48% teman-teman dari harga pembukaannya. Harga pembukaan saja sudah naik 0,52%. Artinya apa? Artinya optimisme pasar sebenarnya sudah ada ya. Sudah mulai ada perlawanan. Akan tetapi ternyata buyer lebih lemah daripada sellernya ya. Didukung hari ini hari Jumat ya. Sudah banyak yang berada di benak para pelaku pasar bahwa hari Jumat adalah hari take profit sedunia gitu ya. Jadi karena mau melewati Sabtu Minggu di mana bursa libur, maka semua atau orang-orang yang menggunakan dana margin itu rata-rata dilakukan penjualan ya gitu. Dan bisa saja para pelaku pasar juga ingin mengamankan dananya pada saat menjelang liburan 2 hari ini ya, Sabtu Minggu. Karena pada saat Sabtu Minggu itu bisa saja nanti muncul sentimen negatif yang membuat IHSG terus mengalami penurunan gitu. Nah, sebenarnya saya pribadi ya itu optimis di 5979 ini IHSG akan mantul itu ya, akan mantul. Dan sebenarnya benar pada saat pembukaan itu di perdagangan Jumat itu juga sudah naik 0,52%, bahkan harga tertingginya itu sudah naik 1,48%. Akan tetapi menjelang akhir sesi pertama itu tekanan jualnya juga lumayan besar ya, sehingga IHSG tertekan untuk turun. Nah, cepat atau lambat sebenarnya IHSG ini akan menuju ke garis support yang keempat ini teman-teman ya. Ke sini ke 5 berapa ini ya? Sekitar 5750 lah ya, sekitar itu. Akan tetapi sebenarnya saya juga yakin dengan beberapa hari
terjadi penurunan ini, IHSG bisa saja nanti hari Senin itu mantul naik ya. Karena tadi saya juga sudah mengumpulkan beberapa saham ya, beberapa saham yang posisinya sudah berada di support teman-teman ya. Jadi saham ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21. Ada 21 saham itu sudah berada pada supportnya. Di mana yang mempunyai kapital agak besar, yang mempunyai kapital besar ya, itu ada saham BBCA, kemudian ada BBNI, ada Excel, kemudian ada Tekim ya. Jadi kemudian ada SCMA. Cuman masalahnya masih ada beberapa saham seperti kayak Telkom, kemudian Bank Mandiri, ya, itu Indofood, ICBP, itu posisinya belum berada pada garis support. Itu artinya masih ada peluang IHSG untuk meneruskan ke daerah sini, teman-teman. Walaupun ya harapan kita semua pada hari ini adalah terakhir penurunan, akan tetapi sepertinya kok sulit ya, sepertinya kok sulit. Walaupun nanti ada pantulan, ada riak-riak mantul harga indeks harga saham gabungan ini, ya itu idealnya akan melanjutkan penurunan sampai sini, gitu ya. Gitu ya. Jadi sekilas terkait analisa IHSG versi saya serba inspirasi seperti itu ya. Sebenarnya di sini saya optimis banget teman-teman ya. Optimis banget saham ini IHSG ini akan mantul naik. Saya optimis banget di sini. Dan sebenarnya benar, ini ada kenaikan 1,48% ya. Itu di sesi pertama. Tapi menjelang akhir sesi pertama, itu tekanan jualnya makin nggak karu-karuan ya. Jadi IHSG masih kalah ya, gitu. Baik, langsung kita kembali ke topik, yaitu saham bumi. Ya, saham bumi. Jadi kalau kita melihat di transaksinya ya, di stock price-nya, itu saham bumi ini ya, ini teman-teman lihat ya. Jadi offernya yang jual ngantri itu 19 juta lot teman-teman ya. Sementara yang beli nggak ada. Ya, yang ngantri beli nggak ada. Saham ini sudah beberapa hari terjadi ARB ya. Jadi memang agak sulit. Memang agak sulit posisinya. Gitu teman-teman ya. Jadi ini 19 juta ya yang antri jual. Memang percaya atau tidak percaya, ini saya pernah mantau ini ya teman-teman ya. Ini tiba-tiba hilang teman-teman. Ada tadi itu sempat hilang ini 19 juta ini. Artinya apa? Artinya saham ini memang ditekan sama market maker untuk turun terus. Ya, ingat itu. Jadi saya sempat ngamatin saham ini. Lot 19 juta ini itu sempat hilang sebenarnya. Ya, sempat hilang. Artinya apa? Artinya ini kan nggak wajar teman-teman ya. Artinya memang ini dibatasi bahwa saham ini nggak boleh naik. Dia akan ditekan turun terus. Sampai di mana turunnya? Nah, kembali lagi kita ke teknikalnya ya, ke teknikalnya. Jadi support kuatnya di sini di 86 ini, di 80-an ini ya, ini sudah terjebol teman-teman. Artinya ya ini akan OTW terus. Support-supportnya akan di sini. Di sini. Di 60,
kemudian 50. Kalau sampai nanti di 50, di 60 maaf, di 60 ini dia saham ini nggak mantul naik, nggak terjadi perlawanan, ya, nggak ada perlawanan dari pembeli, maka sudah bisa dipastikan saham ini akan kembali ke 50 lagi, tidur lagi, ya. Jadi kuncinya nanti tinggal di sini, tinggal di 59 atau 60 sini, ya, sekitar 60-an, 59 lah. Jadi kalau nanti di harga 59 itu nggak ada perlawanan, ya, sampai saham ini turun di 59 tidak ada perlawanan dari pembeli, maka sudah bisa dipastikan saham ini akan ke 50, ya. Kenapa? Karena perbandingannya seperti ini, teman-teman. Ya, perbandingannya seperti ini. Ini gimana mau jebol 19 juta lot ini, ya. Ini sulit. Memang dihadang di sini. Di sini dihadang, ya. Bukannya orang berlomba-lomba untuk menjual. Ya memang ada orang-orang berlomba-lomba untuk pengen keluar ngantri di sini. Tapi ini memang sengaja harga ini ditekan turun terus. Gitu. Motifnya apa? Ya itu urusan bandar. Nggak ngerti saya kalau urusan motif, ya. Tapi intinya seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk keluar dari saham ini? Ya, bagaimana caranya untuk keluar dari saham ini? Saran saya gunakan auto order, teman-teman. Ya, gunakan auto order di sini. Gunakan auto order di sini. Ya, gunakan auto order di sini. Nah, bisa di sini, teman-teman. Ya, bisa di sini. Jadi, gunakan fasilitas ini untuk mengejar kecepatan dari market. Ya, gitu. Jadi gunakan fasilitas auto order khusus pengguna MOS, ya. Mungkin kalau di aplikasi lain mungkin juga ada. Silahkan digunakan untuk fasilitas auto order, ya. Jadi silahkan gunakan itu. Kalau nanti begitu pasar baru kita pasang open posisi atau baru kita antrikan, ya nanti antrian kita berada pada antrian yang belakang, gitu, ya. Jadi nanti gunakan saja auto order untuk meminimalkan keterlambatan, ya, keterlambatan order, gitu. Gunakan ini fasilitas itu. Jadi saham Bumi ini memang sebelumnya di part 1, ya, di part 1 saham Bumi di part 1 itu saya sudah merilis, ya, merilis saham Bumi part 1 itu sekitar berapa bulan, ya, 2 bulanan kalau nggak salah, ya. Jadi saya menyampaikan di situ bahwa belum ada alasan saham Bumi ini untuk naik, baik itu secara fundamental maupun secara teknikal, ya. Jadi saham Bumi ini memang lagi digoreng sama market maker, gitu, kenaikannya, gitu, ya. Jadi hati-hati terkait saham-saham seperti ini. Bagaimana market maker itu membuat optimisme, ya. Jadi ini chart ini bukan berjalan apa adanya. Chart seperti ini dibuat sama market maker, gitu, ya, dibuat sama market maker, gitu, dibuat secantik mungkin, gitu. Di sini begitu di sini ada volume yang besar dan breakout dari 2 puncak ini, maka di sini orang berlomba-lomba untuk beli, ya. Percaya atau nggak percaya, banyak orang nyangkut di daerah sini. Lihat kursor saya, ya. Lihat kursor saya, banyak orang-orang nyangkut di daerah sini, ya. Gitu. Nah, kembali lagi teman-teman, bisa menjadi perhatian bahwa pada saat harga di
puncak, ya. Pada saat harga di puncak, ingat ini di puncak yang diiringi dengan volume yang luar biasa tinggi dari sebelumnya, maka itu tanda-tanda saham akan melakukan koreksi. Kalau nggak koreksi, dia akan melakukan sideways atau bergerak flat. Percaya atau tidak percaya seperti itu. Silakan buktikan, silakan cari saham-saham ya, saham-saham yang berada pada gelombang atas. Ini kan kita anggap gelombang nih, 1, 2, 3. Ini gelombang puncak ya, gelombang puncak. Pada saat berada di puncak gelombang, kemudian diiringi volume yang besar, itu artinya tanda-tanda saham itu akan terjadi sideways atau koreksi. Ya, akan terjadi sideways atau koreksi. Coba saja, teman-teman silahkan lihat cat-cat yang lain. Ya, silahkan lihat cat-cat yang lain pada saat harga itu pada gelombang yang tinggi di puncak dan diiringi volume yang tinggi, maka saham itu akan cenderung melakukan koreksi. Kalau nggak koreksi, dia akan bergerak flat dan agak lama biasanya. Ya, agak lama. Koreksinya agak lama, sideways-nya agak lama. Kalaupun ada, itu hanya 1-2 karena itu saham memang benar-benar lagi strong uptrend ya. Strong uptrend. Jadi kecuali saham yang strong uptrend tersebut, rata-rata ya, rata-rata yang saya temukan itu seperti itu. Pada saat harga puncak yang tinggi dibarengi dengan volume yang breakout dari yang lain, itu terjadi tanda-tanda akan terjadi koreksi. Dan begitu juga sebaliknya teman-teman, ya. Dan begitu juga sebaliknya teman-teman. Nah, beda lagi pada saat harga setelah koreksi, ya. Harga setelah koreksi seperti ini. Harga setelah koreksi, ya, koreksi seperti ini. Nah, kemudian harga naik yang diiringi dengan volume tinggi. Nah, itu tanda-tanda akan terjadi kenaikan. Itu. Atau harga mendekati MA 20, garis support. Nah, itu diiringi dengan volume yang besar, itu tandanya saham akan naik. Sederhana seperti itu sebenarnya teman-teman, ya. Jadi ini hujan ya di luar, jadi mungkin suaranya agak sedikit berisik. Jadi seperti itu untuk metode bumi ya, saham bumi ya. Jadi memang secara fundamental pun masih belum ada ini ya, belum ada imbal hasil sebenarnya sebagai pemegang saham ya, karena dividen juga nggak kebayar ya, nggak ada, terus potensi loss juga tinggi ya, sebanding dengan potensi kenaikannya. Jadi saran saya bagi pemula, belilah saham-saham yang aman-aman saja ya, aman-aman saja. Rata-rata pada saat IHSG jatuh seperti ini ya, jatuh seperti ini, silahkan cek saham-saham yang mempunyai yield dividen di atas 6%, itu penurunannya akan sedikit slow teman-teman ya, akan sedikit tertahan. Beda dengan saham-saham yang yield dividennya di bawah 4% ya. Jadi strateginya kita sebagai pelaku pasar selalu kumpulkan, selalu screening saham-saham yang mempunyai yield dividen di atas 6 atau 7%. Minimal 7% lah kalau saya ya. Kumpulkan saham-saham yang mempunyai yield dividen itu minimal 7%. Nanti begitu harga pasar itu jatuh atau IHSG jatuh, kan itu makin ada tekanan tuh sahamnya. Nah, kalau ada duit beli aja gitu. Kalau ada duit beli aja saham-saham yang punya yield dividen di atas 7% rata-rata tiap tahun ya. Nah, kalau bisa carilah saham-saham yang dividennya itu langsam teman-teman. Jadi misalkan setiap tahunnya 7% gitu. Ya, saya ambil contoh di sini Bank Jatim lah ya.
Bank Jatim. Bank Jatim itu rata-rata setiap bulan ya Rp50, Rp40. Jadi hampir rata-rata itu segitu gitu loh. Artinya secara akumulasi juga segitu gitu. Bukan terus dalam 5 tahun itu tahun pertama naik tinggi, tahun kedua rendah, tahun ketiga nggak ada, tahun keempat naik tinggi lagi. Jadi bukan seperti itu, tapi carilah saham yang mempunyai yield dividen itu langsam, rutin gitu ya. Nah, kumpulkan itu untuk jaga-jaga pada saat pasar jatuh seperti ini. Kenapa? Pada saat pasar jatuh, nanti yang akan reposisi tercepat adalah saham-saham yang mempunyai fundamental yang kuat. Itu. Oke ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi sedikit video ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah support channel ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya bagi pemula. Yang sudah expert silahkan skip saja video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.